Jeng jeng jeng. Baju lama tapi aktual. Bro, ayo bro, ini udah mau mulai, Mas Bro yang udah ada. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa kepada penyidik Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap atau P19 pada tanggal 2 Februari lalu. Menurut polisi, JPU meminta penyidik untuk melengkapi syarat formil dan material, termasuk penambahan keterangan saksi, pendapat ahli sesuai petunjuk jaksa. Klaster 2 tersangka Roy Suryo CS itu sudah dikirim kepada kejaksaan, tapi ada pengembalian dengan catatan untuk melakukan pendalaman terkait tentang saksi ahli. Menanggapi perkara ketiga kliennya yang dikembalikan oleh jaksa, kuasa hukum Roy CS menilai hal tersebut adalah bukti jika penyidik Polda Metro belum memahami KUHP sejak awal. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ngikutin yang SOP Solo berarti. Benar. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Kali ini di acara Kompas Petang, Roy Suryo yang menjadi salah satu narasumber dan Ketua Umum kami Jokowi Rasman Nasution tampil di hadapan kita. Bagaimana cuplikannya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung. Dari pihak Anda bilang bahwa dikembalikannya berkas perkara dari jaksa, bukti awal bahwa tidak valid. Padahal kan harusnya bagus dong. Ini kan melengkapi apapun yang rasanya masih belum lengkap sebelum dilempar ke pengadilan. Ingat nggak? Saya pernah bicara di meja ini juga sekitar 2 minggu yang lalu ketika Polda Metro itu melakukan pelimpahan tanggal 13 waktu itu, 13 Januari. Dan saya bilang pasti akan P19, saya bilang gitu, atau akan balik. Karena apa? Karena waktu itu yang waktu itu masih ada 3 yang belum diperiksa. Ya gitu, waktu itu malah masih 6, karena belum ada 2 tuyul itu yang lari itu. Apalagi belum ada ya. Jadi waktu itu belum diperiksa semua, ya. Klaster 1 belum. Kemudian ahli-ahli juga belum diperiksa. Kemudian saksi juga belum diperiksa dari kami, saksi yang under charge ya. Dan yang menarik apa? Ketika dikembalikan, sekarang Mas Tifal dan seluruh pemirsa Kompas saksikan, mungkin Bang Rasman juga bisa menilai nanti. Apa artinya yang katanya ada 700 barang bukti? Ya, kemudian ada 22 ahli dari sana, kemudian ada 120-an saksi dari sana, zong semua, ya kan? Artinya apa? Ya memang perkara ini konyol gitu loh kalau diterus-teruskan. Walaupun kemudian dari polisi bilang bahwa akan melanjutkan pemeriksaan Ya, saksi dan ahli dari pihak Anda. Iya, tapi kan lucu banget. Artinya apa? Coba lihat gayanya waktu menyerahkan tuh, sudah ada 700 sekian barang bukti, sudah ada 22 ahli katanya gitu. Kemudian ada 120-an saksi yang sudah diperiksa sampai ke Solo, sampai ke Jogja. Jadi Anda masih meragukan apalagi proses di balik ini semua? Lah iya, artinya saya mengetawain aja gitu loh. Ayo istilahnya silahkan dilengkapi. Tapi saya waktu itu juga bilang, jaksa penelitinya kalau fair, jaksa penelitinya kalau objektif, pasti akan dikembalikan. Dan itu nanti akan adegan yang tahun 2017 itu Jokowi sama Pak Kasmujo itu bolak-balik itu pasti. Bang Rasman, tapi yang juga menarik adalah pernyataan Ahmad Kozinuddin, Bang. Dia bilang bahwa dibalikannya berkas RRT ini dari kejaksaan ke polisi ada perintah Solo. Memenuhi semua persyaratan. Dan ngikutin SOP Solo berarti. Benar. Sejauh mana Anda menangkap pandangan itu? Baik, terima kasih Mas Roy dan Sama-sama, Kevin di studio. Saya jujur melihat bahwa kok saya melihat antara klien, antara Mas Roy Suryo dengan 7 orang tersangka saat ini, dengan statement dari para pengacaranya, ya, ada Adinda Gaufur Sangaji, ada Refli Harun, ada Kozinuddin.
kalau saya malah melihat mereka ini justru jadi lawyer itu sudah offside gitu. Bagian mana yang offside? Bagaimana bisa mengatakan, bagaimana ada seorang lawyer yang mengatakan bahwa proses pelimpahan berkas dan atau apapun namanya, sejak lidik, sidik dan tersangka sampai pelimpahan ke kejaksaan itu menggunakan KUHP dan atau KUHP Solo. Ini kan jelas judgment, ya, ini judgment yang tadi malam saya kritisi kepada Bang Refli Harun. Karena sebagai seorang lawyer kita punya batasan-batasan di mana seorang lawyer itu bicara secara filosofi hukum, yaitu law is justice declare. Dia mesti masuk dengan logika law and mandatory law. Nah, filosofi hukum ini harus benar-benar didalami seorang lawyer. Jadi, kalau seorang lawyer offside, maka saya melihat ini akan sangat berbahaya bagi klien-kliennya. Nah, contoh ya, kalau mengatakan KUHP atau KUHP Solo itu 100% tidak benar. Pertama, tidak ada diatur di undang-undang yang namanya KUHP dan KUHP Solo. Yang kedua, ini lebih kepada serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga yang memang domisili di Solo. Termasuk serangan yang dibilang ada perintah Solo itu, Anda menangkap itu serangan juga, Bang? Ya, serangan. Itu serangan. Mana? Dan kalau keluarga Pak Jokowi berkeberatan dengan ini sangat berpotensi untuk melakukan upaya hukum. Tapi sekali lagi, Pak Jokowi terus dalam hal ini juga ajudan beliau, Adinda Syarif, sampai dengan setengah jam yang lalu saya masih chattingan dengan beliau. Apa yang mau saya katakan? Luar biasa. Adinda Kevin, saya mau bilang, P19 itu, apalagi di tahap awal, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa itu. Kasus saya dengan Hotman Paris, atau saya menangani satu klien, itu bisa 5-6 kali biasa. Nah, karena itu maka jangan merasa bahwa dengan di P19 awal dianggap ini sebagai sebuah kecerobohan dari penyidik. Sudah kami tangkap di situ, Bang. Mas Roy, dianggap offside dibilang serangan itu. Enggak, kan Solo itu ya jangan dikecilkan, Solo itu pasti Jokowi. Tadi berita sebelumnya mantan hakim Pak Arief kan mengatakan kan cucunya juga pengen lahir di Solo. Konteks. Lah ya konteksnya apa? Artinya Solo itu milik banyak orang, bukan hanya milik Jokowi. Enak aja Jokowi punya Solo. Emang dia yang menunjukkan kasus yang menjadi atensi masyarakat banyak. Katanya sudah bahkan laporan Jokowi itu semenjak 30 April. Kemudian diawasi oleh banyak orang. Kemudian udah ada ya banyaklah pendukung mereka, ada penasihat ahli Kapolri yang sekatanya setiap saat bisa telepon. Nyatanya P19 juga. Jadi kan lucu aja, kita ketawa aja. Jadi di mana ya bukti-buktinya yang 700.000 itu 700 ya, kemudian 700 ya, kemudian saksi-saksi 120-an dan kemudian ahli yang 22 itu mana keahliannya? Ya, kok zong. Mbak dulu, karena Anda dalam sebuah acara TV bilang bahwa Pak Jokowi sudah menutup pintu maaf untuk 6 tersangka yang lain. Artinya Pak Jokowi Anda bisa bilang sudah siap untuk proses peradilan terhadap mereka-mereka yang masih tersangka ini? Kita nggak butuh maafnya. Ini saya tegaskan lagi. Kemarin siang saya berkomunikasi dengan Solo. Jadi maksud saya begini. Spesifiknya siapa nih? Spesifiknya siapa nih? Orang loh Solo itu. Gini. Kemarin sore Pak Jokowi lewat ajudan beliau, Adinda Syarif, sudah menyatakan bahwa menutup pintu kepada RRT, Roy Rismond Tifa, untuk restoratif justice. Siapa yang mau belakangan setelah tadi malam ada perdebatan, dilihat dan dievaluasi, tidak ada niat baik, bahkan makin menjadi-jadi. Bahkan ada satu pikiran seolah-olah kalau nanti Pak Jokowi membuka ruang untuk mediasi atau restoratif justice, maka digambarkan seolah-olah seorang Pak Jokowi ini takut di persidangan. Maka kemarin setelah 11 malam disepakati bahwa close untuk ke-6-6-nya. Ayo kita bertempur di pengadilan mencari kebenaran materi. Maka saya minta Mas Roy, kalian tidak usah masuk ke MK, lanjut di peradilan itu hak untuk kami membuktikan fakta yang kalian ingin buktikan. Apakah itu Pak Jokowi palsu atau tidak? Kira-kira begitu. Hak kami untuk ke MK, ke Komnas, tapi sekali lagi ya, Bang Tifal dan seluruh pemirsa Kompas TV, tidak ada yang mau minta maaf ke sana. Itu ngarep.com, dia berdoa seolah-olah kami takut dan mantan, nggak ada, dan kami tidak butuh maafnya. Sekali lagi, kami tidak butuh maafnya. Maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dulu ngomong juga ke saya. Iya, ya udah. Mengatakan bahwa
mau mengambil Egy Sujana dari kami lah. Faktanya Bang Egy sekarang pergi ke Jokowi. Lah ya Nggak udah. bisa juga diberansi Terserah benar Egy bahwa yang bisa lain-lain itu Egy akan sama DHL dengan bisa cara lepas ke beliau. sana, terserah aja, nggak masalah. Yang jelas kami berenam kompak, kami menegaskan amanah rakyat untuk terus membongkar ijazah 99%. So kalau palsu. kemudian Anda tidak takut, kenapa kemudian Anda menempuh perjalanan menuju ke Komnas Yes. HAM, ke MK? Oh, ya biasa. Anda Sebenarnya. adakah tekanan yang Anda rasakan, Mas Roy, bersama Loh, dengan kalau teman-teman itu sampai hak kemudian kami. harus mengambil langkah itu? Oh iya, hak kami untuk ke Komnas. Enak aja kalau kemudian dia sidangnya yang ada di Jakarta yang mau dibuka itu bukan sidang untuk pembuktian ijazah. Kemarin menegaskan ijazah yang asli itu sudah ditampilkan milik almarhum Pak Bambang. Ijazah Jokowi nggak berani ditampilkan di sana. Oke. Palsu. Ya. Ketika memberikan Saya begini, keterangan, saya besoknya dia berkali-kali pergi ke sampai. rumah Jokowi. Saya nggak- Sewan. Mas Roytan. Aduh, konyol banget lah, ketahuan. Mereka ini saya jawab atau gimana? Silakan lanjut. Silahkan. Baik, begini. Sekarang pengacara Pak Jokowi, Saudara Firmanto Rifai sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi pasti akan hadir dan siap menghadapi 1000 pertanyaan dari Rismon dan Solo kawan-kawan. aja nggak pernah Saya hadir, sebagai sekalipun Pak nggak pernah Jokowi hadir. juga mengatakan Rakyat itu. menilai Jadi lah, kalau- saya bisa kalau Pak mengerti. Jokowi itu sudah pasti datang, membawa ijazah, memvalidasi ijazahnya di Siapa depan mau percaya ke hakim, dia?